Alhamdulillahirabbil alamin. Takbir. 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 Alhamdulillah telah hadir bersama dengan kita guru-guru kita tercinta, dan insyaallah kita akan mendengarkan nasihat dari beliau. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari dengan khusyuk dan khidmat sekarang kita dengarkan tausiah tauji yang akan disampaikan langsung oleh Imam Besar Umat Islam Indonesia, Ayahanda Dr. Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul ulama'il fudala'il ahibba wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah bimunasabatil maulidin nabawiyyi syarif, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alallaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, di tempat yang penuh keberkahan ini, dalam acara yang begitu mulia ini, tidak lupa kita semua sama memohon berharap kepada Allah agar pertemuan kita pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga kita tidak pulang dari tempat ini nanti kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian segala penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kehidupan kita dibahagiakan, dan kita menang dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita sama berbahagia malam hari ini, kita berkumpul bersama para ulama kita, begitu juga bersama anak-anak yatim kita. Barusan di lantai bawah ini ada lebih dari 1000 anak yatim. Tadi para ulama, para ustadz berkumpul bersama mereka, menyapa mereka, berhadapan dengan mereka, bersilaturahim dengan mereka. Mudah-mudahan segenap anak-anak yatim kita mendapatkan anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupannya dipermudah oleh Allah,
hingga mereka dewasa menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana tidak bahagia malam hari ini kita kumpul bersama para ulama kita. Di sini ada orang tua kita, Syekhun Al-Walid Kiai Haji Muhammad Husni Tamrin yang akrab dipanggil Abitam. Begitu di sini juga ada orang tua kita, guru kita, panutan kita, akhina Al-Fadil, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan di sini juga ada guru kita, dai kita, pejuang kita, yaitu Al-Ustadz Abu Jibril. Dan di sini juga datang, yaitu dari Ciamis, yaitu salah satu kiai pimpinan para pejalan kaki dari Ciamis saat aksi 212, yaitu Kiai Haji Maksum Hasan dari Cikole. Beliau bersama para ulama yang di Ciamis, tapi malam hari tidak semua bisa hadir di tempat ini. Ada Kiai Haji Nono, ada Kiai Haji Sarif. Nah, malam hari ini beliau mewakili Pak Kiai yang lain. Begitu juga para pejuang pejalan kaki Ciamis yang lainnya. Kemudian barusan kita juga sudah sama mendengarkan tausiah yang singkat, padat, ringkas, jelas, penuh manfaat yang disampaikan oleh Ustadz Fadlan Garamiton yang luar biasa. Dan alhamdulillah hadir juga bersama kita Wakil Sekjen MUI Pusat sekaligus Ketua Umum Al-Wahdah dan juga Wakil Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, yaitu Kiai Haji Muhammad Zaitun Rasmin. Dan tidak kita lupakan juga Ustadz Abdus Syukur yang membawa acara bersama kita di tempat ini. Dan juga tidak boleh kita lupakan bunda kita, yaitu Bunda Ermi yang pada malam hari ini luar biasa telah menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anak yatim dan juga menunjukkan bagaimana kecintaannya kepada para ulama kita. Nah, kita doakan agar mereka semua ini hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matanallahu bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, di sini masih banyak para ulama, para kiai yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi sama sekali tidak mengurangi rasa mahabbah, mawaddah kita kepada mereka. Nah, akhirnya pada kesempatan malam hari ini yang ingin saya sampaikan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebagaimana sama kita maklumi, kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan saja untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, tidak juga khusus untuk keluarga, anak dan keturunannya, tapi diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Jadi Allah nyatakan dalam Al-Quran, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, melainkan kafatan linnas, untuk segenap umat manusia. Basyiran, sebagai pembawa berita gembira, wa nadhiran, dan sebagai pemberi peringatan. Nah, karena itu saudara, salah besar kalau ada orang menganggap Islam itu agama Arab. Islam itu datang dari Arab. Jadi karena Islam itu agama Arab, Islam itu agama pendatang, bukan agama leluhur. Jadi kalau Islam itu mau diterima oleh masyarakat Indonesia, maka Islam itu harus diindonesiakan, harus dinusantarakan,
Makanya umat Islam kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Ah, saya nggak dengar. Fitnah ente. Masya Allah. Saudara, boleh dijawab? Boleh dijawab? Ntar Habibnya ditangkap lagi. Salah jawab dilaporin lagi. Bukan masalahnya sebelah sono, kalau udah kalah jawab lapor. Kan repot, kita dimaki-maki nggak pernah lapor. Masya Allah, jawab jangan. Ntar kalau dilaporin lagi gimana? Lanjut. Lu emang provokator lu. Masya Allah. Saudara, perhatikan baik-baik semua. Islam, saudara, adalah dinun samawiyun. Islam itu adalah agama langit, bukan agama Arab, saudara. Islam itu datang dari Allah, bukan datang dari orang Arab. Gak ada orang Arab ngarang-ngarang agama. Betul? Betul. Kita baru diajak ngomong begitu udah pintar. Saya heran, pengalaman jadi presiden gak pinter-pinter. Yang di sini pinter-pinter, saudara. Udah deh, nggak usah diterusin dah, udah pinter. Ayo saya mau tanya saudara, Islam itu agama Arab atau agama langit? Datang dari orang Arab atau datang dari Allah? Yakin? Betul? Beriman? Jadi kalau ada yang mengatakan Islam agama Arab, dia betul atau salah? Pinter apa bu? Kasar lo. Lanjut. Dan saudara, Islam itu sebagai agama langit yang diturunkan oleh Allah. Memang saudara, pertama kali diturunkan di tengah bangsa Arab, yang kemudian harus disebarluaskan ke seluruh umat manusia. Betul, memang diturunkan pertama kalinya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sukunya apa? Arab? Cina? Cina apa Arab? Lu jawabnya semangat. Cina apa Arab? Nabi sukunya apa? Bangsanya Arab, saudara. Tapi ingat, walaupun Nabi itu suku Quraisy dari bangsa Arab, bukan berarti Islam datang dari orang Arab. Islam datang dari Allah. Kira-kira jelas tidak? Walaupun yang bawa Islam itu Nabi seorang Arab, An-Nabiyul Arabi, tetap Islam itu dinun samawiyun, agama langit, bukan agama Arab. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah terus kalau ada yang mengatakan Islam itu agama pendatang, kok Islam dibilang agama pendatang? Ini yang ngomong ngawur. Lu belum lahir Islam udah ada. Betul? Ayo saya mau tanya, tuh yang ngomong begitu tuh saudara, sebelum dilahirkan dari perut emaknya ada di mana? Udah datang belum ke dunia? Belum. Kapan dia datang ke dunia? Begitu dilahirkan oleh ibunya. Betul? Maka dia sebagai pendatang di atas muka bumi. Betul? Yang pendatang dia. Kok Islam yang dikatain pendatang? Kira-kira jelas tidak?
pendatang, ente yang pendatang, ana yang pendatang. Islam bukan pendatang. Loh kok Islam bukan pendatang, Habib? Mari kita lihat. Islam itu agama Allah. Satu-satunya agama yang ada di sisi Allah ialah agama Islam. Nah sekarang saya mau tanya, ini bumi ciptaan siapa? Bumi milik siapa? Islam agama Allah, bumi ini milik Allah. Jadi dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi ini, Islam selalu menjadi pribumi, nggak pernah Islam menjadi pendatang, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Sombongnya Islam agama pendatang. Lu ngomong mebeduk, jawab. Kira-kira jelas gak? Lu jangan ketawa-ketawa aja ntar pulang gak ngerti. Begitu pulang tadi Habib ngomong apaan tuh? Nah kan lu ketawa, ya gua ketawa aja. Jangan cuman rame-rame ketawa aja, belajar nih malam. Kira-kira jelas tidak? Ayo saya tanya, Islam agama Arab atau agama langit? Agama Arab atau agama langit? Datang dari orang Arab atau dari Allah? Jadi kalau begitu, karena Islam agama datang dari Allah, bumi ini milik Allah, Islam di atas muka bumi tidak pernah menjadi pendatang. Islam selalu menjadi pribumi. Bagus tidak? Indah tidak? Tapi ada yang bilang, tapi Islam bukan agama leluhur bangsa Indonesia. Ngawur dia ngomong, saudara. Bangsa Indonesia ini bangsa manusia, bukan bangsa jin. Ayo saya tanya, bangsa Indonesia bangsa jin atau manusia? Jawab, bangsa Indonesia bangsa jin atau manusia? Nah kalau Indonesia bangsa manusia, saya mau tanya, kakek moyangnya manusia siapa? Nabi apa? Nabi apa? Nabi apa? Berarti leluhur bangsa Indonesia siapa? Nabi Adam. Nabi Adam agamanya apa? Ya berarti agama leluhur bangsa Indonesia agama Islam. Betul? Jadi kalau ada yang bilang Islam bukan agama leluhur kami, berarti leluhurmu itu monyet. Yang leluhurnya Nabi Adam, ya Islam agama leluhur. Betul? Betul? Yang merasa bukan turunan Nabi Adam, angkat tangannya. Lu angkat tangan lu. Masya Allah. Jadi semua turunan Nabi apa? Kullukum min Adam. Betul? Kita semua turunan Nabi berarti Nabi Adam meleluhur Nah berarti agama leluhur kita agama apa? Jadi kalau ada mengatakan Islam bukan sentimen nih mas saya nih, Islam bukan agama leluhur kita, berarti leluhurnya ini urusannya saya dilaporin lagi nih ke polisi. Habib Rizik sudah mencemarkan nama baik saya karena saya dibilang keturunan monyet. Jadi Habib Rizik harus dilaporkan lagi. Capek deh. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekali lagi saya tanya saudara, leluhur kita siapa? Leluhur bangsa Indonesia siapa? Agama Nabi Adam apa? Kalau begitu Islam agama leluhur bangsa Indonesia. Betul? Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Terus ada yang bilang, karena Islam itu agama pendatang dari Arab, maka Islam di Indonesia harus diindonesiakan. Islam di Indonesia wajib dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, sekalipun Islam yaitu pada
tahapan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun diturunkan di tengah bangsa Arab, tapi tugas Nabi kita bukan untuk mengarabkan Islam. Catat baik-baik saudara. Nabi nggak pernah ditugaskan oleh Allah untuk mengarabkan Islam, tapi tugas Nabi adalah mengislamkan Arab dan bukan Arab, saudara. Mengislamkan seluruh umat manusia, itu tugas Nabi. Makanya ketika beliau hidup, saudara, tugas beliau berjuang mengislamkan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Begitu beliau wafat, dilanjutkan perjuangannya oleh para sahabat yang tercinta, di antaranya oleh Khulafaur Rasyidun, Sadatuna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum. Dilanjutkan, Islam itu disebarkan ke bangsa Persia, ke bangsa Cina, kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, tabi'in, para ulama sesudahnya, sampai kepada Wali Songo yang datang ke Indonesia. Wali Songo yang datang ke Indonesia melanjutkan perjuangan Nabi untuk mengislamkan Nusantara, bukan menusantarakan Islam. Jangan dibulak-balik. Kira-kira jelas tidak? Paham? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham? Belum? Belum, goblok loh. Duduk paling depan gak paham-paham. Peci hitamnya si dia paling keren. Ya lu gua ngomong begini jangan dilaporin ke polisi lagi loh. Habib Rizik mencemarkan nama baik saya. Saya pakai peci hitam di celah-celah. Wah, urusannya tiap hari saya berurusan sama polisi kalau begini. Lanjut. Lanjut. Jadi tugas Nabi bukan mengarabkan Islam. Nabi nggak pernah mengarabkan Islam, saudara. Tapi Nabi mengislamkan Arab. Kira-kira jelas tidak? Begitu juga Wali Songo, bukan mengendonesiakan Islam, tapi mengislamkan Indonesia. Ya kalau di Indonesia Islam harus dinusantarakan, saudara, nanti Islam di Afrika harus diafrikakan dong. Nanti Islam di India harus di Indiakan, nanti Islam di Cina harus di Cinakan. Wah repot. Nanti di Indonesia ada Islam Nusantara, di India ada Islam kuc hotahe. Kacau balau ini dunia. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau, saudara. Yang namanya Islam, mau di Cina, mau di Arab, saudara, mau di India, mau di Indonesia, ya sama. Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, kitab sucinya Al-Quran, saudara, dan kalimat tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Iya, ini dia nih, gara-gara yang begini akhirnya kelompok-kelompok liberal jadi kelewatan, saudara. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Dalam rangka untuk menusantarakan Islam, ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Sampai-sampai mereka berani mengatakan, saudara, ibu-ibu, perempuan-perempuan Indonesia, mau ngapain kau pakai jilbab? Kata mereka, jilbab itu budaya Arab, pakaian Arab, tradisi Arab. Jangan mau kau diarabkan. Jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Mengapain kau pakai jilbab? Jilbab itu budaya Arab. Lepaskan itu jilbab, ambil Islamnya, lepas jilbabnya, pakailah pakaian budaya Nusantara. Jadi dia nggak suka jilbab, jilbab di Arab-Arabin, saudara. Ngawur. Saudara, pada saat Nabi diutus ke tengah bangsa Arab, perempuan-perempuan Arab jahiliyah nggak kenal jilbab, saudara. Bahkan mereka itu termasuk mutabarrijat. Apa itu mutabarrijat? Makshufatul aurat. Mereka sering memakai pakaian yang menampakkan aurat mereka. Rambut mereka diriap, leher mereka terlihat. Kadang-kadang pusar mereka dipamerkan, saudara.
itulah perempuan-perempuan Arab jahiliyah. Itu budaya mereka, saudara. Nah kemudian begitu Nabi mengajak saudara perempuan-perempuan di Mekah, Madinah masuk Islam, kemudian begitu iman mereka kuat, datang perintah dari Allah. Apa datang perintah dari Allah? Allah mengatakan kepada Nabi, "Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin." Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada putri-putrimu, katakan juga kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, menutup aurat mereka. Dzalika adna ayyurafna, dengan yang demikian itu mereka jadi mudah untuk dikenali. Fala yu'dzin, sehingga mereka tidak diganggu. Subhanallah. Begitu ayat ini turun, Nabi sampaikan kepada perempuan-perempuan muslimah, saudara. Anda tahu, di malam hari Nabi sampaikan, besok paginya tidak ada lagi satu perempuan di Madinah yang keluar rumah kecuali memakai jilbabnya, saudara. Sehingga jilbab itu menjadi identitas wanita muslimah. Yang kafir nggak pakai jilbab, yang Islam pakai jilbab. Jilbab menjadi identitas keislaman para wanita kaum muslimat. Alhamdulillah. Kalau begitu saya tanya, kalau begitu jilbab itu, saudara, budaya Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau perintah Allah? Tradisi Arab atau kewajiban agama? Yakin? Lah kok tadi ada yang bilang jilbab itu budaya Arab, pakaian Arab. Iya. Otak dengkul. Saudara jangan sembarangan. Ini bahaya pendapat begini. Kalau dia nggak suka syariat, di Arab-Arabin itu syariat, saudara. Di Arab-Arabin, termasuk jenggot di Arab-Arabin. Ada ngomong jangan pakai jenggot, ngapain pakai jenggot? Itu bukan sunnah Nabi. Nggak perlu pakai jenggot. Makin panjang jenggotnya, itu berarti makin bodoh orangnya. Dia bilang nih, jenggot ini menarik urat-urat saraf kecerdasan. Jadi makin panjang jenggotnya, makin goblok orangnya. Loh, ini saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Ada gak yang ngomong begitu? Ya kan lu tahu. Justru saya nggak tahu. Saudara, jenggot itu sunnah Nabi. Nabi memelihara jenggot. Para sahabat Nabi memelihara jenggot. Dalam mazhab Syafi'i, hukum memelihara jenggot sunnah. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi umat Islam yang mau pelihara jenggot silakan. Nggak mau pelihara jenggot, nggak ada masalah. Kenapa kemudian benci sama jenggot-jenggot di Arab-Arabin, saudara? Udah gitu pakai bilang kalau berjenggot ini bodoh, makin panjang jenggotnya makin bodoh. Nah sekarang kalau Nabi berjenggot, apa Nabi bodoh? Kalau para sahabat Nabi berjenggot, apa para sahabat Nabi bodoh? Ittaqullah, takutlah kau kepada Allah, jangan sembarangan untuk bicara. Itu menghina Nabi, saudara. Betul? Betul? Saya mau tanya, kalau ada orang ngaku Islam terus mengatakan Nabi bodoh, Nabi goblok, saudara, kafir tidak? Murtad tidak? Murtad. Kita wajib beriman kalau Nabi itu memiliki sifat fatona, saudara. Dan fatona itu salah satu syarat daripada sifat kenabian, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak usah diributin. Yang mau piara jenggot piara, yang nggak mau piara jenggot nggak apa-apa. Betul? Betul? Tapi juga jangan dipaksakan. Saudara, yang nggak punya jenggot jangan maksa-maksa punya jenggot. Akhirnya buntut kambing ditempel. Nggak usah. Ini udah nggak punya jenggot, ada selembar dipiara selembar. Masya Allah, karya benang layangan nyangkut. Jangan, nggak usah dipaksa. Yang nggak punya jenggot nggak usah piara jenggot. Betul? Betul. Tapi yang punya jenggot juga mesti rapi. Jenggot panjangin yang rapi. Jangan jenggot dari sarang laler. Nabi kan suka bersih, saudara. Betul? Dan Allah juga suka keindahan. Betul? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyib.
Allah itu bagus, suka yang bagus. Allah itu indah, suka yang indah. Jujur, kalau jenggotnya aut-autan, saudara, anak kecoa pada nangkring. Bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Nah, jadi pelihara jenggot sunnah Nabi, jangan lupa kerapihannya. Betul? Betul? Jadi kalau ada orang gak suka jenggot, jenggot diarap-arapin. Jenggot itu adat Arab, jenggot itu tradisi Arab. Nggak usah pakai jenggot. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Wow. Nah, keurusan jenggot orang disebut jadi orang Arab, saudara. Orang Arab yang nggak berjenggot juga banyak. Betul? Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Sampai urusan jilbab diserang, urusan jenggot diserang, saudara. Yang belakangan urusan assalamualaikum diserang lagi. Saudara, ambil Islamnya, buang Arabnya. Kalau Anda mau jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Karena itu kita ini bangsa Indonesia kaya akan budaya. Kenapa mesti pakai assalamualaikum? Assalamualaikum itu bahasa Arab, tradisi Arab, budaya Arab. Nggak usah ikut-ikutan orang Arab. Jadi kalau ketemu di antara kita, bilang aja selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Nggak usah pakai assalamualaikum. Mengapain ikut-ikutan orang Arab? Mengapain kalian dijajah sama Arab? Diperbudak sama Arab? Mengapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang assalamualaikumnya. Ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Ini kalau ngejawabin begini melulu, kapan zikirnya Ustaz? Makanya ikut Ustaz Arifin Ilham enak, udah nggak usah pusing lah, zikir aja dah. Gara-gara ngurusan begini pusing juga Ustaz. Nggak dijawab pegel, kita jawab dilaporin. Masya Allah, jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, assalamualaikum itu bukan adat Arab. Loh kok begitu Habib? Dulu tatkala Nabi pertama kali berdakwah di tengah masyarakat Arab jahiliyah, tidak ada satupun orang Arab menggunakan assalamualaikum. Orang Arab kalau ketemu orang Arab salamnya, saudara, ketika itu wasobahah. Wasobahah nih kalau kayak kita nih, pagi yang cerah, hari yang indah. Saudara, nggak ada. Abu Jahal ketemu Abu Lahab pakai assalamualaikum, nggak ada. Mereka pakai wasobahah. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi tahiyatul Islam. Allah ajarkan kepada Nabi supaya beda sama orang-orang kafir. Nabi diajarkan oleh Allah, sesama orang Islam, gunakanlah tahiyatul Islam, tahiyatul dunya wal akhirah, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu Nabi diajarkan oleh Allah dengan salam ini, Nabi sampaikan kepada para sahabatnya. Sejak saat itu semua umat Islam, saudara, yang tua, yang muda, yang lelaki, yang perempuan, yang dewasa, yang anak-anak, kalau bertemu sesama mereka assalamualaikum, mereka nggak pakai lagi wasabahah, saudara. Akhirnya assalamualaikum menjadi identitas kaum muslimin, saudara. Kalau dia pakai assalamualaikum, itu identitas Islam. Kalau dia bukan Islam, dia nggak ada yang mau pakai assalamualaikum, saudara. Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau begitu assalamualaikum itu saya mau tanya, adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Allah? Tradisi Arab atau ajaran Nabi? Yakin? Betul? Takbir. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, kalau assalamualaikum diganti selamat pagi, selamat siang, entar sholatnya bagaimana? Sebab salah satu rukun sholat harus ada salam. Saya tanya semua yang ada di sini, kalau sholat tanpa salam sah gak? Sah gak? Sah gak? Salamnya bagaimana? Assalamualaikum. Nah kalau diganti, begitu subuh, selamat pagi, selamat pagi. Ya kan disuruh ganti, saudara. Ntar kalau sholat zuhur bagaimana? Selamat siang, selamat siang. Ntar kalau sholat asar, selamat sore,
Selamat sore, untung malaikat sabar. Malaikat gak sabar dicekek loh. Lu ngada-ngadain lagi, lu pakai selamat pagi, selamat siang, nggak ada ngajarin. Betul? Nah, begitu maghrib, selamat petang, selamat petang. Begitu isya, selamat malam, selamat malam. Begitu tahajud dia bingung. Mau selamat malam, saudara, udah lewat. Mau selamat pagi, belum terang. Akhirnya selamat remeng-remeng. Selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, sekarang saya tanya jujur kepada semua yang ada di sini, apa Anda rela assalamualaikum diganti sama selamat pagi? Rela diganti selamat siang? Rela diganti selamat sore? Rela diganti selamat malam? Rela diganti dengan selamat pagi? Betul. Siap amalkan assalamualaikum? Siap tegakkan assalamualaikum? Siap laksanakan assalamualaikum? Takbir. Ini bisa jadi nih habis ceramah ini nih besok pagi ada ngelaporin lagi nih. Habib Rizik menghina bahasa Indonesia. Karena selamat pagi, selamat siang itu adalah budaya Indonesia telah dihinakan oleh Habib Rizik. Jadi Habib Rizik dilaporkan pasal 154 terkait penistaan budaya. Nah, ini yang terjadi di Jawa Barat, saudara. Di Jawa Barat ada bupati mau ganti assalamualaikum dengan sampurasun. Saudara, saya tolak, nggak bisa, nggak boleh. Sampurasun itu artinya bagus, saudara. Artinya sampurasun, sampura itu dari kata hampura. Hampura itu artinya minta maaf. Sun itu bahas halus, artinya saya, saudara. Jadi sampurasun artinya saya minta maaf. Artinya bagus. Mau pakai sampurasun boleh, tapi nggak boleh menggantikan assalamualaikum, saudara. Sama, Anda mau pakai selamat pagi boleh, selamat siang boleh, tapi nggak boleh menggantikan assalamualaikum. Ketemu kawan, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi kawan, silakan. Tapi jangan assalamualaikum diganti sama selamat pagi, siang, sore, malam. Nggak boleh. Assalamualaikum itu syariat. Selamat pagi, selamat siang itu budaya, adat. Sekarang saya tanya, adat sama syariat tinggian mana? Begitu juga di Jawa Barat, sampurasun itu adat, assalamualaikum itu syariat. Tinggi mana adat dengan syariat? Jadi saya katakan assalamualaikum dulu baru sampurasun. Assalamualaikum akang, sampurasun. Kan bagus, saudara. Jangan dibalik. Jadi waktu di Jawa Barat saya katakan kalau dibalik jadi campur racun. Ya bukan, itu kan namanya meracuni akidah umat Islam. Meracuni, merusak syariat Islam. Betul? Dilaporin saya. Udah serba salah ngomong di Indonesia. Dakwah dilaporin melulu. Masya Allah. Musibah tidak? Musibah tidak? Musibah. Dikit lagi kalau ada ustadz yang mengatakan tutup tempat pelacuran, besok para pelacur melapor lagi ke polisi. Pak polisi laporan, kenapa? Itu ustadz mengganggu pekerjaan saya. Nggak boleh, saudara. Dakwah ya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Betul? Jangan ada yang tersinggung, saudara. Berdakwah itu kalau mau diumpamakan sama seperti kita menyirami spiritus. Saya tanya, kalau tangan kita nggak ada luka, disiram spiritus, sejuk nggak? Adem nggak? Dingin nggak? Tapi kalau ada luka, perih. Begitu juga kalau seorang dai, ustadz bicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Saudara, kalau yang dengarnya orang bersih, adem. Adem. Ada ustadz lagi bicara soal korupsi, haram. Saudara, kalau yang dengerinnya koruptor, terluka, perih. Nah cuman kalau dia mah ada niat baik, walaupun dia tahan. Kita ada luka, pakai obat perih, tahan, bisa sembuh. Betul? Betul? Ini enggak begitu perih, obatnya dibuang. Kapan lu baik, goblok?
Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Betul? Nah sekarang saya mau tanya sekali lagi saudara. Jadi Assalamualaikum itu adat Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Nabi? Yakin? Takbir. Jadi apa anda rela saudara ajaran Islam di Arab-Arabkan? Apa anda rela ajaran Islam ini saudara disebut-sebut oleh kaum liberal kalau mengamalkan Islam berarti mengamalkan Arab saudara? Enggak begitu. Saya heran saudara, mereka kok benci betul dengan Arab. Jangan-jangan masih kecil digitak orang Arab kali. Saudara, Islam ini bukan agama Arab, tapi kita juga nggak boleh benci Arab. Nabi yang mengatakan dalam hadis, kata Nabi, saudara, cintailah Islam itu karena 3 perkara. Yang pertama, Anni Arabi, karena aku nabimu orang Arab. Yang kedua, wal Qur'anun, wal Qur'aniyun, dan Quran juga di Arab. Dan kata Nabi, bahasa ahli sorga juga bahasa Arab. Jadi ajarkan kita belajar cinta Arab di dunia ini saudara. Makanya istri Arifin yang kedua. Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Luar biasa saking cintanya sama Arab. Dan nama Ustadz pun Muhammad bahasa Arab, Arifin bahasa Arab, Ilham bahasa Arab. Apa dengan demikian Ustadz Arifin dituduh ini bukan jadi Islam tapi jadi Arab? Ngawur itu, betul? Betul? Kira-kira jelas gak? Kira-kira saya sampaikan malam ini paham tidak? Saya bukan fitnah. Ada gak yang ngomong begitu? Jadi orang Islam jangan jadi Arab. Galak bener tuh ngomong. Jangan, nggak boleh kita benci antar suku. Islam nggak mengajarkan begitu saudara. Apapun suku bangsa kita, mau Arab, mau Cina, mau Melayu, mau Sunda, mau Jawa, mau Padang, selama kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita semua bersaudara. Saudara, inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Islam mengajarkan kepada kita tentang persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Jadi tali persaudaraan kita diikat bukan dengan suku, bukan. Bahkan bukan dengan darah, bukan saudara. Tapi diikat dengan iman. Selama kita beriman, maka kita semua bersatu. Alhamdulillah. Nah baiklah saudara, setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa, saya akhirnya ingin mengajak umat Islam sekali lagi dan sekali lagi dengan spirit 212 sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk mari kita lebih merapatkan barisan, kita satukan potensi kekuatan kita, jangan sampai kita dipecah belah lagi. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Dan kondisi kita saat ini sangat memprihatinkan. Saya bisa gambarkan begini saudara. Saya pribadi, kondisi saat ini, andai kata saya menginjak seekor semut tidak sengaja di atas ranting, niscaya semut itu digiring ke kantor polisi, disuruh buat laporan saudara. Dan rantingnya dijadikan barang bukti saudara. Artinya saya ingin menggambarkan kondisi saat ini dari rezim yang berkuasa saudara, selalu mencari-cari kesalahan ulama, mencari kesalahan-kesalahan para tokoh-tokoh kita saudara. Sekecil apapun dia cari, nggak boleh. Dan lucunya, kalau ada yang mendukung pemerintah, ikut pemerintah, muji pemerintah, biar salah nggak diproses saudara. Tapi coba-coba yang tidak mendukung pemerintah saudara, salah ngomong sedikit diproses. Luar biasa saudara. Itu Bupati Purwakarta 3 kali melakukan penistaan agama, 3 kali dilaporkan oleh ulama, enggak diproses. Saudara, ada apa? Giliran ada Habib, ada Ustadz, ada ulama, saudara dilaporkan sedikit, sigap, langsung diperiksa. Apa maksudnya saudara?
Nggak boleh ada diskriminasi macam itu. Hati-hati. Anda memusuhi dakwah, memusuhi ulama, nanti Allah akan menghancurkan Anda semua. Betul? Betul. Allah itu meninggikan kedudukan para ulama. Allah nyatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang memiliki ilmu beberapa derajat. Allah yang maha tinggi saja meninggikan derajat ulama. Allah yang maha mulia saja memuliakan kedudukan ulama. Saudara, ini tahu-tahu ada manusia, saudara, tinggi enggak, mulia enggak, ingin merendahkan ulama. Ittaqullah. Kita sebagai hamba Allah wajib memuliakan ulama yang dimuliakan oleh Allah. Wajib, saudara, mencintai ulama yang dicintai oleh Allah. Wajib untuk meninggikan kedudukan para ulama sebagaimana ditinggikan oleh Allah. Saudara, kalau Allah meninggikan para ulama, Allah memuliakan para ulama, Allah menghargai para ulama, kemudian ada manusia ingin merendahkan ulama, berarti itu manusia angkuh, manusia congkak, manusia sombong. Saudara, Allah yang maha besar saja, yang maha suci saja, yang maha agung saja, yang maha mulia, maha tinggi, tidak merendahkan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Nah, ini yang saya mau ingatkan, saudara. Jangan suka melakukan rekayasa. Kemarin saya dipanggil oleh Polda Jabar. Saya datang, saudara. Saya dipanggil 2 minggu yang lalu. Saya kirim pengacara. Saya kasih tahu saya tidak bisa datang karena saya sakit. Baru pulang dari Aceh, dari Medan, keliling. Saya kirimkan surat dokternya, saudara. Ada surat dokter, pengacara datang, pengacara menyampaikan Habib Rizik nggak bisa datang hari ini, tapi insya Allah nanti panggilan kedua akan datang. Kan udah dikasih tahu, saudara. Tapi lain ceritanya di media, Habib Rizik mangkir tidak mau datang. Kalau Habib Rizik tidak datang lagi akan kami jemput paksa. Apa maksudnya, saudara? Jadi pejabat jangan jadi provokator. Apalagi jadi polisi, jangan jadi penghasut. Yang nggak mau datang siapa, panggil aja, saudara. Kalau Anda cara memanggilnya sopan, kita datang dengan sopan. Nah, begitu saya datang, umat Islam dari mana-mana dengar saya dipanggil, mereka juga datang dari Jawa Barat. Ada yang datang dari Bogor, Tasik, Garut, Ciamis. Kumpullah, saudara. Lalu apa yang dilakukan oleh Kapolda Jawa Barat? Kapolda Jawa Barat ini ketua Dewan Pembina LSM yang bernama GMBI. GMBI itu singkatan dari Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Isinya preman. Isinya preman, tukang mabok, betato, saudara. Tukang palak di berbagai tempat, saudara. Nah, yang kita sesalkan, sebelum saya datang beberapa hari ke Polda Jabar, preman-preman ini apelnya di Polda Jabar. Dikumpulkan apel, dapat arahan. Maksudnya apa? Anda ini mau mereksa saya atau mau perang? Lo kan gak boleh begitu, Kapolda, saudara, gak boleh. Kemarin sebelum saya datang dari pagi, saudara, mereka sudah dihadirkan. Yang bawa balok, yang bawa kayu, yang bawa bambu runcing, yang bawa senjata, nggak dilarang oleh polisi. Bahkan mereka lalu lalang di dalam area Polda. Lo Kak Habib tahu, lah kan saya masuk ke dalam, saudara. Saya masuk ke dalam area, kok orang-orang ini boleh begini dalam area Polda. Sementara umat Islam satu pun nggak masuk, saudara. Ada apa? Mereka kumpulkan di depan pintu gerbang, saudara. Nah, tujuannya, saudara, untuk seolah-olah mereka polisi. Tahan Habib Rizik, tangkap Habib Rizik, penjarakan Habib Rizik. Mereka membuat skenario sandiwara. Jadi seolah-olah tuh Habib di depan orang minta Habib ditangkap. Nah, jadi Habib kita nggak berani keluarkan, nanti masyarakat marah. Tapi wayam kuruna wayam kurullah. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Ternyata mereka kaget. Mereka dari pagi jam 6 udah datang sampai jam 7. Kaget. Jam 8-nya puluhan ribu umat Islam datang, saudara.
Begitu puluhan ribu umat Islam datang, mereka ngacir masuk ke dalam Polda dan berdiri di belakang polisi, saudara. Fakta. Nah, mereka kemudian mulai melakukan provokasi-provokasi. Di jam 10 lakukan provokasi, di jam 11 teriak-teriak, saudara, nantang-nantang. Umat Islam tenang kok. Loh, kok bisa tenang? Mereka semua alumni 212. Alumni 212 ini tertib, rumput aja nggak diinjek, saudara. Betul. Jadi walaupun mereka diprovokasi, mereka nggak terpancing, tetap diam. Saat waktu sholat, mereka sholat, saudara. Umat Islam ini. Adapun di sebelah sana terus mancing-mancing melakukan provokasi. Orang sholat terus mereka teriak-teriak, saudara. Lah kok dibiarkan oleh polisi? Selidik punya selidik, ternyata memang Kapolda Jabarnya pembina GMBI. Dan ini melanggar undang-undang kepolisian. Seorang pejabat polisi itu nggak boleh duduk di jabatan di luar kepolisian kecuali kalau dia mengundurkan diri atau sudah pensiun. Nah, ini belum pensiun kok jadi pembina di organisasi. Organisasinya organisasi preman lagi. Nggak betul, ini nggak betul, saudara. Makanya semua jadi kebongkar. Jam 4 sore saya dilepas. Begitu saya keluar, puluhan ribu umat Islam kumpul. Saya sapa, saya ucapkan terima kasih, saya sampaikan penghargaan, dan saya bujuk agar mereka pulang dengan tertib. Dan mereka terima. Hatinya senang, diajak baca selawat. Yuk pulang yuk, ayo, siap tertib, siap. Siap damai, siap. Siap kondusif, siap. Pulang rame-rame, saudara. Selesai, saya pikir udah selesai. Terus saya giring sampai ke lampu merah. Nah, begitu dia di lampu merah, ada yang pulang ke kanan, ada yang pulang ke kiri, ada yang pulang putar balik, ya ikhwan, ada yang pulang lurus, langsung masuk ke tol, saudara. Berangsur-angsur pulang. Nah, saya dengan istri dan beberapa pengurus daripada DPP FPI dan GNPF MUI, saudara, sebagian kawan-kawan belum makan siang. Ya, kalau gitu kita mampir ke rumah makan Ampera. Yuk kita makan dulu baru masuk tol pulang ke Jakarta. Kita makan. Nah, ternyata di belakang ini, saudara, ada beberapa rombongan yang tertinggal. Jadi ada satu mobil udah naik, nunggu satu temennya belum datang. Kan mesti dicari dulu, saudara. Mana temennya? Ada motor-motor juga yang sedang nunggu temennya. Nah, jumlah mereka sedikit, tahu-tahu diserbu. Jadi GMBI yang tadi ada di belakang polisi dibuka jalan sama polisi. Diserbu, dihantam. Mobil mereka dihancurkan, motor mereka dihancurkan, saudara. Nah, kemudian mereka dihantam dengan bambu. Ada ustadz dari Bogor, saudara, kepalanya dihantam, terjadi pendarahan. Sampai saat ini belum sadarkan diri di ruang ICU. Kemana, saudara? Ini yang terjadi, saudara. Saya sendiri gak tahu kejadian itu, kan saya udah jalan. Saya lagi makan di restoran, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ, saudara. Banyak yang terluka. Banyak saudara yang terluka. Ada yang patah tangannya, yang patah kakinya, dihantam dengan balok. Kenapa polisi biarkan itu semua terjadi? Kan udah pulang damai, saudara. Jadi saya tanya, kalau gitu umat Islam salah tidak? Salah tidak? Lihat ada kejadian itu, sebagian laskar yang dengar kabar balik melakukan perlawanan. Nah, mereka pun juga ada yang luka, saudara. Enggak seberapa, luka lah. Nah, masuk rumah sakit. Yang luka-luka dari umat Islam bawa ke rumah sakit Islam. Yang mereka juga dibawa ke rumah sakit umum, saudara. Nah, kemudian selesai kejadian, Kapolda nengokin yang preman, nggak nengokin umat Islam. Jadi preman yang luka ditengokin. Kemudian bikin siaran pers mengatakan FPI anarkis. Ada apa, saudara? Skenario jadul. Dipikir masyarakat udah goblok kali semua, saudara. Ini yang terjadi. Nggak sampai di situ, saudara. Begitu kami sedang makan di rumah makan, ada teman-teman perasaannya nggak enak. Beb, kita segera pulang deh. Ya baik, kita pulang. Ayo ibu-ibu udah siap semua, ayo kita pulang. Udah makan semua, kita pulang. Nah, begitu kita jalan, saudara, masuk ke jalan raya, ada lampu merah berhenti. Ini ada laskar paling belakang mengawal saya, belum sempet ikut jalan. Mobilnya masih di belakang, yang lain sudah jalan. Tahu-tahu datang ini rombongan ngegerebek, saudara.
Dia gerebek itu rumah makan, laskar ini dihantam, dikeroyok, saudara, sampai tangannya ini patah dan pecah di beberapa bagian, saudara. Dan saya sendiri gak tahu, saya sudah ada di lampu merah. Saya pikir udah aman, tenang, saya pulang. Coba Anda bayangkan, 2 menit aja kami terlambat, berarti saya yang akan duel lawan mereka, saudara. 2 menit saja saya terlambat, berarti saya dengan para ustadz, para kiai, ada di situ Kiai Maksum yang ikut makan bersama kami, sudah. Andai kata, saudara, begitu mereka datang kita belum keluar, mereka kan akan serang kita. Nggak mungkin dong kita nggak lawan, saudara. Kita akan lawan. Nah, sekarang apa Kapolda tidak mikir apa yang direncanakan dengan dia? Saudara, dia mau bunuh ulama, dia mau bunuh kiai, dia mau bunuh perempuan. Saya katakan kepada Kapolda Jabar, kalau Anda mau perang sama umat Islam, umumkan saja perang. Betul. Umumkan saja. Hei Habib Rizik, saya tantang Anda perang. Kita perang. Takbir. Ini nantang perang gak berani, di belakang saudara mau nyiksa ulama, nyerang ulama, saudara. Apa? Nah sekarang kita tuntut supaya Kapolda Jabar ini untuk dicopot. Saudara, setuju? Apa kata Kapolda? Saya sudah prosedur, saya siap dicopot. Saya dari kecil sampai sekarang baru tahu kalau ngerahin preman serang ulama itu prosedur polisi. Saya baru tahu tuh prosedur tuh. Mana ada prosedur polisi kerahkan preman serang ulama. Itu bukan prosedur polisi, itu prosedur bajingan. Betul? Takbir. Saya sendiri nggak paham, ada kejadian-kejadian itu nggak paham. Sudah di jalan, masuk jalan tol, SMS masuk, saudara. Habib ada kejadian begini, Habib ada kejadian begini. Masuk foto-fotonya di WA, saudara. Nah kemudian kita arahkan kepada mereka, tarik diri, jaga teman-teman di rumah sakit Islam. Semua tarik ke posko ke DPW, jangan bikin kekacauan. Kecuali kalau mereka terus merangsek menyerang, lakukan perlawanan, saudara. Terus kita kendalikan, saudara. Nah, tapi umat udah terlanjur marah karena ini masuk ke WA, sebar kemana-mana. Umat Islam di mana-mana marah. Akhirnya semalam kantor-kantor GMBI, saudara, dibakar umat Islam. Di Tasik dibakar, di Ciamis dibakar, di Garut dibakar, di Bekasi dibakar, dan tadi menjelang subuh di Bogor juga dibakar, saudara. Nah sekarang begitu umat Islam marah, kantor GMBI dibakar, baru polisi bertindak, ditangkap jangan bakar, sudah. Giliran kantor preman dibakar, yang bakar kau tangkap. Giliran preman menyerang ulama, menyerang santri, kenapa premannya tidak kau tangkap? Kurang ajar. Masya Allah, mereka panggil kita datang, mereka mau periksa, saya siap diperiksa, saudara. Mereka mau tangkap, saya tidak takut. Tapi kalau cara mereka mengerahkan preman untuk menyerang ulama dan menyerang santri, demi Allah kami siap ditantang perang kapan saja, sudah. Takbir, takbir, takbir. Siap bela ulama, siap bela santri, siap bela Islam. Takbir. Maka itu saya undang Anda, sudah. Saya undang semua. Insyaallah hari Senin besok saya undang Anda jam 7 pagi rame-rame kita sholat duha di Masjid Al-Azhar, saudara. Setelah sholat duha zikir sampai jam 8. Jam 8 rame-rame kita long march jalan kaki ke Mabes Polri, saudara. Untuk apa ke Mabes Polri? Minta kepada Kapolri, saudara, agar Polri dibersihkan dari jenderal-jenderal preman, saudara. Setuju? Setuju? Jadi kita datang ke Kapolri, kita minta Kapolda Jawa Barat wajib segera dicopot, betul? Karena sudah melindungi premanisme, betul? Karena sudah kriminalisasi ulama, betul? Karena sudah mengerahkan para preman, betul? Karena sudah menyerang ulama dan santri, betul? Takbir! Dulu saudara yang menyerang ulama dan santri macam ini PKI, saudara. Dulu ulama kita nggak pernah takut lawan PKI, betul? Saya mau tanya sekali lagi, siap hadir? Siap datang? Ingat, kita gelar aksi 161, saudara. 16 Januari hari Senin. Jam 7 kita kumpul di Masjid Al-Azhar. Kita sholat duha bersama, doa bersama.
Setelah itu kita jalan kaki ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk melaporkan, saudara, tindakan premanisme yang dilakukan oleh Kapolda Jabar. Kita laporkan ke Propam Mabes Polri, dan itu prosedur, saudara. Betul? Setuju? Pada saat yang sama kita minta Kapolri, saudara, untuk mencopot Kapolda Jabar. Setuju tidak? Bukan hanya Kapolda Jabar, semua Kapolda yang memusuhi ulama harus dicopot, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Termasuk Kapolda Metro Jaya, saudara, yang selalu mengatakan aksi 21 makar, aksi 21 makar. Nggak ada makar dalam aksi 212. Betul? Betul? Termasuk saudara Kapolda Kalimantan Barat yang sudah membiarkan orang-orang Dayak menghadang wakil sekjen MUI ingin membunuh ulama. Kurang ajar. Bagaimana itu pemuda-pemuda Dayak bisa membawa senjata masuk ke dalam landasan pesawat, saudara? Kemana polisinya? Kemana keamanannya? Coba kalau ulama kami dibunuh, apa kalian ingin lihat pertumpahan darah di Indonesia ini? Nggak ada ulama takut dengan mereka, betul? Saya tanya, siap bela agama? Siap bela Allah? Siap bela Rasulnya? Takbir! Saya ingatkan kepada Kapolda Kalimantan Barat, saudara, dulu saya pernah punya pengalaman beberapa tahun yang lalu. Saya datang ke Pontianak. Saya datang dakwah 3 hari di sana. Ternyata sang gubernur, saudara yang kafir, itu diam-diam mengumpulkan pemuda Dayak dari daerah, saudara. Diangkut dengan truk-truk untuk dibawa ke tengah kota Pontianak, ke benteng mereka yang disebut rumah adat Betang, saudara. Kami nggak tahu, kami datang, kami dakwah. Saudara, begitu hari terakhir, jam 7 pagi, saya diantar ke bandara, saya terbang. Ternyata jam 8 pagi, mereka salah hitung. Mereka pikir saya belum pulang. Itu 2000 lebih pemuda Dayak dengan parang, dengan mandau turun ke jalan. Mau nyari saya, saudara. Kemudian saya punya spanduk, semua dihancurkan oleh mereka. Lalu apa yang terjadi? Umat Islam Melayu di sana tidak terima, saudara. Umat Islam Melayu, hulu balang perangnya nggak terima. Karena mereka yang undang saya, saudara. Bupati yang undang saya, sultan yang undang saya. Mereka semua marah, saudara. Akhirnya, saudara, umat Islam dari semua suku, Melayunya, saudara, Maduranya, Bugisnya, Makassarnya, Butonnya, Banjarnya, semua turun ke jalan, saudara. Dan akhirnya terjadi tempur antara umat Islam dengan mereka di tengah kota. Enggak, televisi enggak berani menyiarkan, saudara. Saya dikontak, Habib, apa yang harus kita lakukan? Saya sudah mendarat di Jakarta. Saya katakan, Anda tidak boleh mundur. Begitu Anda mundur, Anda kalah, Anda akan dipotong, Anda punya kepala satu persatu. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Bagaimana, saudara, 1000 orang Madura disembelih, kepalanya ditumpuk di jalan. Kali ini Anda tidak boleh kalah. Hei umat Islam, akhirnya saya punya suara, saudara, dari handphone, disambung ke mic dalam masjid, kemudian dikeraskan keluar, saudara. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Kalau kalian kalah, kalian akan disembelih. Akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Terjadi perang jam 3 sore, bertempur di tengah kota. 15 menit pertempuran, 3 orang Dayak mati di tengah jalan, saudara. Begitu mereka mati 3, saudara, biang mereka badan besar, tato semua, bubar yang lainnya, saudara. Sampai jam 10 terus umat Islam merangsek. Benteng mereka kita rebut, saudara. Persis jam 10 mereka telepon saya, Panglima Laskar Melayu. Habib Rizik, ini benteng mereka sudah kita kuasai. Di sini ada anak-anak, di sini ada perempuan-perempuan. Apa yang harus kita lakukan ini? Kita mau bakar ini benteng mereka. Kita katakan jangan. Perempuan jangan kau ganggu. Anak-anak jangan kau ganggu. Kau amankan mereka, selamatkan mereka. Sementara benteng mereka jangan kau bakar. Karena itu rumah adat Dayak. Nanti kalau kau bakar, nanti seluruh masyarakat Dayak tersinggung. Jangan, ini kan yang jahat mereka. Yang berbuat salah kan mereka. Jangan libatkan Dayak-Dayak yang lain, saudara. Nah akhirnya mereka tidak bakar, saudara. Anak-anak mereka selamatkan dengan perempuan. Baru mereka menyerbu kantor gubernur. Karena gubernur yang mengumpulkan bala tentara tersebut, saudara. Ini kejadian di Pontianak, saudara. Nah, setelah selesai, akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam, saudara. Begitu umat Islam menang,
Saudara, Gubernur Kalangkabut minta bantuan Pangdam, minta bantuan Kapolda untuk berunding dengan umat Islam. Saudara, untuk minta maaf kepada umat Islam. Prinsip kami singkat, umat Islam bukan pendendam. Tapi jangan coba-coba main-main dengan umat Islam. Betul? Jadi pada saat saudara terjadi pertempuran, saya ditelepon oleh Kapoldanya. Kapolda itu pernah jadi Kapolda Jakarta kemarin ini, saudara. Apa dia bilang? Habib Rizik ditelepon, tolong perintahkan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Saya katakan tidak, kau suruh dulu itu Dayak-Dayak itu untuk letakkan senjata. Kalau mereka sudah letakkan senjata, bubar kembali ke kampungnya masing-masing, baru saya instruksikan umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Tapi kalau mereka tidak meletakkan senjata, nggak boleh umat Islam untuk meletakkan senjatanya. Kami pengalaman di Ambon, kami pengalaman di Poso, kami disuruh meletakkan senjata, orang kafirnya sendiri dibiarkan punya senjata, akhirnya kami dibunuh, kami dibantai, kurang ajar. Dan Allah berikan kemenangan, saudara. Semenjak saat itu mereka nggak berani ganggu umat Islam, saudara. 3 bulan kemudian saya diundang, YouTube buat tabligh akbar di tengah-tengah lapangan Kodam di Pontianak, saudara. Kita siap perang, kita siap perang. Kalau mereka mau ganggu kita, saudara, kita nggak pernah ganggu orang. Makanya di sana umat Islam mengatakan, pendeta-pendeta kalian datang ke Pontianak, kami tidak ganggu. Pendeta-pendeta, pastor-pastor kalian datang ini ke seluruh Kalimantan Barat, kami nggak usir. Kenapa ulama kami kalian mau usir? Kenapa habib kami kalian mau usir? Kenapa guru kami kalian mau usir? Orang Dayak mengatakan, ini tanah kami, ini bumi kami. Orang Banjar juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Melayu juga mengatakan, kami juga asli Kalimantan. Bukan kau saja yang pribumi di Kalimantan. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Semenjak saat itu, saudara, kondisi tenang. Tapi Anda perlu tahu, orang-orang Dayak itu orang baik, saudara. Walaupun mereka banyak yang bukan Islam, adat budaya mereka itu baik. Selama ini mereka nggak pernah ganggu orang Islam, saudara. Bahkan kalau ada orang Islam datang ke rumah orang Dayak, saudara, Anda tahu apa yang dikatakan? Dia punya rak piring ada 2. Dia akan katakan, kamu kan orang Islam, jangan makan pakai piring yang ini piring buat makan babi. Nah, pakai piring yang ini khusus untuk tamu orang Islam yang nggak makan babi. Baik tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Nah, kalau kita nginap berapa hari mau makan ayam dikasih pisau, ini potong sendiri. Karena kan potongan kami kalian nggak boleh makan, disuruh potong sendiri, saudara. Penggorengannya dipisah, piringnya dipisah, saudara. Kemudian dia punya pancinya dipisah, saudara. Subhanallah, baik tidak? Baik tidak? Nah, lalu kenapa sekarang ini kok mereka menyerang kita? Ada provokator, saudara. Ada provokator yang mengadu domba antar umat beragama, mengadu domba antar suku, mengadu domba antar golongan yang ingin memecah belah Indonesia. Betul? Maka itu saya mau tanya semua, mau diadu domba? Mau dipecah belah? Siap jaga Indonesia? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Jadi artinya, tolong polisi jangan overacting, Kapolda jangan musuhi ulama. Kalau Anda baik, umat akan baik. Betul? Tapi kalau Anda terus-menerus mengganggu ulama, nanti umat marah. Betul? Nah, kalau umat marah, jangan salahin ulama. Nanti ulama disalahin, ini ulama yang kasih komando. Ini ulama menghasut. Ini ulama provokator. Bukan ulama provokator. Tindakan biadabmu yang provokator. Betul? Sudah saya tanya, saya mau undang semua. Kira-kira hari Senin mau datang tidak? Kemana kita kumpul? Masjid Al-Azhar. Jam berapa? Lalu setelah itu jalan kaki yang tertib, yang rapi, yang damai. Kemana? Mabes Polri. Kita tuntut Kapolda yang anti Islam supaya dicopot. Betul? Khususnya Kapolda Jawa Barat. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap hadir? Takbir! Sallu ala Nabi. Tapi ingat, aksi kita bukan aksi perang. Jangan saya bicara begini, besok lu pada bawa bom lagi. Jangan bawa senjata tajam, jangan bawa bom, jangan bawa besi, jangan bawa kayu. Kita bukan mau perang, belum saatnya. Nanti kalau udah perang, saya suruh bawa basoka semua, saudara. Nah, kalau udah perang, bawa AK-47, betul? Nah, ini enggak, ini bukan perang, ini unjuk rasa
melapor. Nah, katakanlah bukan unjuk rasa, melapor. Melapor polisi boleh gak? Boleh. Melapor ke Mabes Polri. Ada Kapolda yang mengerahkan preman, mengganggu ulama. Kita laporin. Itu hak umat Islam. Bagus gak dilaporin? Masih bagus kita laporin. Coba kalau kita langsung bunuh, saudara. Nah, kita kan gak bukan begitu. Umat Islam kan santun, betul? Kira-kira jelas tidak? Nah, tolong yang hadir di sini, yang merekam, sampaikan kepada mereka yang tidak hadir, undang mereka semua, saudara. Pokoknya semua, mau perempuan, mau laki, saudara, besar, kecil, semua kita ajak. Kita tunjukkan kita bersatu, bawa spirit 212. Harus tertib, kita membuat laporan secara formal sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini jelas semua? Paham? Alhamdulillah. Jangan ada yang bergerak dari tempat duduknya. Sebelum kita tutup nanti, tentu kita minta saudara kepada Abitam untuk berdoa buat kita semua. Betul? Begitu juga di sini ada yaitu Kiai Haji Zaitun Rasmin. Kita minta sedikit tausiah dari beliau, tausiah juga dari Ustadz Abu Jibril, dan tidak lupa yaitu sedikit tausiah dari salah satu pimpinan pejalan kaki Ciamis. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Takbir. Sallu ala nabi.